Mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan pertumbuhan daripada DOE ataupun anak entok yang mereka ternak. Mereka tidak gagal, namun hasilnya kurang maksimal. Pertumbuhan anak entoknya biasa-biasa saja, bahkan tidak jarang dari mereka mengalami kematian anak entok pada usia-usia 0 hingga usia 1 bulan. Padahal pakan-pakan yang mereka gunakan adalah pakan murni dari pabrikan. Lantas, di mana kesalahannya? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang informasi seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Baik, teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana cara mendapatkan pertumbuhan anak entok yang lebih maksimal. Mengingat bahwa pertumbuhan yang maksimal pada anak entok jelas sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang akan kita dapatkan. Dari mana? Dari masa panen yang jauh lebih cepat ketika kita mampu untuk mempercepat proses pertumbuhan daripada anak entok itu sendiri. Tidak jarang dari peternak-peternak melakukan berbagai macam cara untuk melakukan atau untuk mendapatkan hasil tersebut. Tetapi pada faktanya, hasil yang mereka dapatkan tetap saja masih kurang maksimal. Lantas, bagaimana cara sesungguhnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Yaitu pertumbuhan entok yang jauh lebih cepat, entok cepat besar, dan pada akhirnya cepat panen. Teman-teman dan sahabat semua, ada 3 langkah yang harus teman-teman pahami untuk bisa mendapatkan hasil pertumbuhan entok yang lebih maksimal. Yang pertama, jika kalian sampai saat ini masih beternak entok jenis lokal, itu boleh-boleh saja. Tetapi teman-teman juga jangan kaget ya, jangan heran kalau pertumbuhan daripada anak entok jenis lokal itu pertumbuhannya begitu lambat. Ya, berbeda halnya dengan ketika kita melakukan trik bagaimana supaya entok lokal kita bisa menghasilkan anak entok yang memiliki pertumbuhan lebih cepat. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman harus menyilangkan indukan entok lokal teman-teman dengan jenis Rambon ataupun Jumbo. Boleh pejantannya yang Rambon kemudian betinanya yang lokal, atau sebaliknya kita menggunakan betina Rambon kemudian jantannya lokal, itu nanti hasilnya juga akan semi Rambon. Artinya secara postur dan pertumbuhan pasti jauh lebih cepat daripada entok lokal tulen. Atau teman-teman mau menghasilkan DOE jenis superan. Jadi DOE jenis superan itu hasil daripada silangan Jumbo vs lokal. Boleh betinanya yang lokal kemudian jantannya Jumbo, boleh juga sebaliknya, jantannya yang lokal kemudian betinanya yang Jumbo. Artinya kesimpulannya adalah bahwa kita wajib melakukan persilangan. Jadi persilangan yang tidak merugikan secara pasaran adalah persilangan lokal vs Rambon atau lokal vs Jumbo. Untuk silangan Jumbo vs lokal, pertumbuhannya jelas jauh lebih cepat teman-teman. Meskipun secara pasaran tetap saja kita akan menjualnya dengan harga pasaran lokal, tidak menjadi masalah, bahkan kita tidak rugi sama sekali. Justru malah kita diuntungkan dengan pertumbuhan daripada anak entok itu sendiri atau hasil silangan itu sendiri yang jauh lebih cepat. Dengan pertumbuhan yang jauh lebih cepat, secara otomatis masa panen kita juga akan lebih cepat teman-teman. Di situ. Sampai di sini paham ya teman-teman bahwa jenis atau trik menyilangkan itu adalah trik yang pertama supaya kita bisa mendapatkan hasil DOE yang memiliki pertumbuhan super cepat dengan postur yang jauh lebih besar. Itu teman-teman. Nah, kemudian langkah kedua, apa yang mesti kita lakukan setelah kita menjalankan atau melakukan langkah pertama yaitu menyilangkan. Untuk langkah kedua untuk menunjang semua itu adalah dari pemberian pakan yang tepat. Pemberian pakan yang tepat untuk anak entok usia 0 hingga 30 hari adalah dengan pemberian pakan sistem on time. Jadi jangan dijatah teman-teman, jangan dijadwalkan. Jadi seperti yang saya lakukan teman-teman, saya memberikan pakan untuk anak entok usia 0 hingga 30 hari itu kalau kalimat kasarnya itu jor-joran, on time. Jadi tugas kita cukup mengisi tempat pakan dengan pakan ya yang cukup untuk 1 kali 24 jam.
Nah, kemudian besoknya juga melakukan hal yang sama. Sehingga kalau kita mencukupi ya kebutuhan pakan mereka 1 kali 24 jam, secara otomatis mereka pada malam harinya pun mereka akan makan, makan dan makan. Apalagi seperti yang teman-teman lihat ya, kalau kandang kita kasih lampu, otomatis mereka akan melihat pakan. Dengan mereka melihat pakan, walaupun malam hari, mereka pasti akan makan, makan dan makan. Dan ini pengaruhnya. Jadi teman-teman tidak perlu heran ya jika pertumbuhan daripada anak entok yang kita beri makan dengan sistem on time ini beda jauh dengan anak atau pertumbuhan anak entok yang kita kasih makan secara jadwal. Kita boleh menjadwalkan untuk masalah pakan atau pemberian pakan anak entok itu setelah usia 30 hari nanti, teman-teman. Jadi khusus untuk anak entok yang usianya sudah 1 bulan ke atas, kita sudah bisa menjadwalkan paling tidak 1 hari itu 2 kali pemberian pakan, yaitu pagi di jam 7 dan sore nanti di jam setengah 6. Itu adalah waktu pemberian pakan yang sangat tepat bagi mereka. Dan selanjutnya tambahan teman-teman dan sobat semua, jenis pakan. Jadi jenis pakan itu sangat berpengaruh penting terhadap tingkat pertumbuhan daripada anak entok kita. Untuk 2 minggu pertama kami sarankan untuk memberikan jenis pakan merek Vivo 311 ya. Sedangkan untuk 2 minggu berikutnya kita sudah bisa menggunakan atau bisa mengganti Vivo 311 ini dengan Bravo 511. Kami rasa untuk merek Bravo 511 ini sudah tersedia di seluruh toko pakan ternak yang ada di Indonesia. Kami rasa teman-teman ya. Namun ketika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan merek itu, ya silakan teman-teman konsultasi dengan pihak toko pakan ternak mengenai jenis pakan anak entok usia 0 hingga usia 30 hari ya teman-teman, yang proteinnya nanti setara dengan Bravo 511. Baik teman-teman, kami rasa hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.